bersama pesantren besar lainnya. Gontor, Tebu Ireng, Darun Najah, banyaklah pesantren yang lainnya. Bersama pesantren-pesantren yang juga membawa misi agama lain, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha. Ayo kita bersama-sama, biayai sajalah demonstran, ya 10.000, 20.000 berapa sih? Panji Gumilang kemudian ditangkap, gitu kan? Lalu diambil alih, kan konyol. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alfa salatin wa salamin li rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya coba menanggapi salah satu video yang diupload oleh dosen UIN yang pernah tampil pada salah satu stasiun televisi swasta Indonesia, di mana saat itu terjadi perdebatan cukup sengit antara beliau dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Ya. Maaf Pak dosen ya, Anda sebagai kakak kelas saya, ya, tahun 90 tamat dan saya tamat tahun 98. Ya, saya coba tanggapi atas video yang Pak dosen buat dan Pak dosen upload di channel YouTube Pak dosen, ya, yang dengan judul sungguh biadab orang yang mengatakan Panji Gumilang sesat. Nah, ini judulnya sangat parah Pak dosen. Ya, saya coba tanggapi video Anda. Ya. Baik, untuk sobat muslim sekalian, kita simak cuplikan video beliau, tapi insya Allah ini tidak saya potong-potong untuk maksud tertentu, ya. Silakan nanti rekan-rekan pun sekalian bisa melihat cuplikan seluruh keseluruhan videonya. Saya menanggapi beberapa hal yang saya ketahui dan saya coba sampaikan, ya, mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Demikian, ya, mari kita saksikan videonya. Di sini saya ingin membahas tentang ramainya isu sekarang terkait Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun. Salah satu orang yang bersuara juga di media sosial terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang ini adalah Mas Helmi. Gimana melihat pesantren ini dan kontroversi yang sekarang ini terjadi rame ini? Oke. Pertama adalah harus kita camkan baik-baik bahwa Ma'had Zaitun atau pesantren Zaitun adalah institusi pendidikan yang bahkan sekarang bisa disebut terbesar di Asia Tenggara. Kalaulah Anda umat Islam, maka mestinya Anda bangga ada sebuah institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan, yang tujuannya lulusan dari sana menjadi anak bangsa yang baik, yang ini adalah terbesar di Asia Tenggara. Bersama pesantren-pesantren besar lainnya. Gontor, Tebu Ireng, Darun Najah, banyaklah pesantren yang lainnya. Bersama pesantren-pesantren yang juga membawa misi agama lain, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, kan gitu kira-kira. Lah sekarang kalaulah dia menjadi institusi terbesar pendidikan, kemudian orang meributkannya, kan perlu kita bertanya, ada apa ini? Boleh dong kalau saya kemudian membangun kecurigaan, ya. Jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu di luar sana yang ingin mengincar, merebut pesantren ini dengan mudah dan murah. Mudah apa caranya? Murah. Biayai sajalah demonstran, ya 10.000, 20.000 berapa sih? Panji Gumilang kemudian ditangkap, gitu kan? Lalu diambil alih, kan konyol. Ini wajar dong kalau saya punya kecurigaan seperti itu. Kalau kecurigaan Mas Helmi seperti itu tuh ngelihatnya dari mana itu? Nah, oke. Pertama melihatnya begini. Panji Gumilang jelas dalam statement-statement beliau di dalam video yang disebut sebagai sesat. Tidak ada tuh jejak-jejak sesatnya, saya cermati betul. Bahkan beliau nasionalis. Misalnya, ini yang Baik, yang pertama, Saudara Helmi Hidayat, Anda mengatakan bahwa
Pondok Pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren besar, baik dan bagus. Saya sepakat untuk pondok pesantren dan kurikulumnya, karena sudah sesuai, insya Allah sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, dan sudah pasti berdasarkan undang-undang dan PMA tentang pesantren, ya, karena harus ada laporan setiap tahunnya kepada Kementerian Agama, yaitu melalui Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Itu yang pertama, saya sepakat. Tetapi untuk pernyataan Anda yang kedua, bahwa mengatakan bahwa Panji Gumilang ini tidak sesat, saya tidak setuju. Kenapa? Mari kita coba lihat ya beberapa video yang beredar terutama di Al Zaitun officialnya sendiri, yang pernah mengupload gitu tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi, wahai umatku, lihatlah cara aku bersolat, ya. Aku melaksanakan tata cara sholat. Shollu, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitum, engkau melihat aku sholat. Itu hadisnya, ya. Itu salah satu hadis itu yang perintah Rasulullah SAW agar umatnya melakukan tata cara ibadah, terutama sholat, berdasarkan kepada tata cara sholat yang dilaksanakan oleh Nabi. Nah, pada saat pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri di Ma'had Al Zaitun, tampak sekali dengan jelas, dan video ini bukan hoax tetapi diupload oleh Al Zaitun Official, tampak di barisan depan di saf sholat adalah ada seorang perempuan, ya, sholat berjamaah, dan ada seorang perempuan di tengah-tengah, bahkan di depan, tanpa hijab, tanpa penutup batas, ya. Perlu diketahui bahwa di Mekah dan Madinah, yang selalu menjadi argumen Anda bahwa kenapa di Mekah Madinah sholat pun bercampur, bukan bercampur tetapi dipisahkan, karena di sana kondisinya darurat. Nah, di sini di Al Zaitun hanya seorang ibu berdiri di depan, sholat di barisan pertama. Dan yang lebih parah lagi, di dalam barisan sholat tersebut, terutama di saf-saf terdepan, ada salah seorang non muslim ikut melaksanakan ibadah, ya. Entah itu dia ibadah dengan kepercayaan dia atau mengikuti sholat ibu, kita tidak tahu dan saya tidak tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan sesat dalam koridor agama Islam, ya. Kalau Panji Gumilang ingin membuat satu syariat agama sendiri, silakan, tapi jangan mengaku sebagai syariatnya umat Muslim atau syariatnya agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan toleransi bukan toleransi dalam pelaksanaan ibadah. Contohnya, satu ibadah bercampur dengan ibadah umat agama ini tidak boleh, jelas-jelas melanggar syariat ketentuan agama Islam. Itu yang pertama. Jadi jelas bahwa pernyataan Anda tentang Panji Gumilang tidak sesat adalah salah besar. Itu ya, yang pertama. Bahkan saya Panji Gumilang juga akan melaksanakan, menyediakan khatib perempuan pada pelaksanaan sholat Jumat. Ini jelas-jelas sudah sesat, ya. Itu Pak dosen, ya. Kemudian ada pernyataan Anda yang mengatakan bahwa ada segelintir orang, atau kelompok orang yang ingin merebut, gitu kan, ingin merebut satu lembaga yang begitu besar, begitu mewah, begitu wah. Tolong singkirkan dari pola pikir Anda seperti ini, ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian terdahulu, ya. Orang-orang tidak serta-merta langsung berbondong-bondong ke Al Zaitun, tapi karena adanya kekhawatiran atas penyimpangan syariat agama Islam yang dicampur adukan. Logika sederhana begini saja. Rata-rata pondok pesantren selalu mengadakan pertemuan bersama para kiai dan alim ulama lainnya, tapi hanya pondok pesantren Al Zaitun saja yang melaksanakan pertemuan ataupun acara keagamaan yang selalu mengundang umat agama lain. Nah, itu pertanyaan besar, ya. Ada apa di balik semua ini? Nah, kalaupun ingin menjadikan syariat tersendiri, silakan, tapi jangan masukkan kepada syariat agama Islam, ya. Karena
aturannya sudah jelas dalam Al-Quran, ya. Anda sendiri tadi mengatakan jangan sembarangan untuk mensesatkan orang, menunjuk orang sesat. Tapi Anda sendiri mampu mengatakan bahwa Pak Zaitun tidak sesat. Berarti Anda mempunyai kriteria dan indikator sendiri. Begitupun kami, begitupun MUI. Kita sudah mempunyai kriteria bagaimana yang dikatakan dengan sesat dan menyesatkan itu. Nah ini ada satu yang dikatakan dengan sesat dan tidak menyesatkan itu jelas sekali bahwa di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan, ya, bahwa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 136. Ini saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi kata-kata sesat, ya, itu sudah ada dalam Al-Qur'annya. Analoginya begini, logika kita. Makan babi adalah haram. Lantas ada orang yang memakan daging babi dan itu haram. Bolehkah kita mengatakan bahwa itu barang haram? Jelas boleh, karena sudah ada patokannya. Mengatakan bahwa lahmul khinzir itu adalah haram. Nah, begitu pun dengan kesesatan Panji Gumilang. Telah jelas-jelas dinyatakan dalam surat An-Nisa ini, gitu kan. Jadi barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang merasa beriman. Kenapa? Karena bunyinya ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazi, bukan ya ayyuhal muslimun, ya, bukan kepada hanya orang-orang Islam, tapi kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi barang siapa yang mengaku sebagai orang beriman, ikutilah, karena Allah telah menentukan kriteria dan patokan yang mana sesat dan tidak menyesatkan. Ini ujung ayat seperti ini. Wa may yakfur, dan barang siapa kafir dan mengingkari dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. Nah, lantas bagaimana apabila ada seseorang yang mencampur adukan peribadatannya dengan umat yang lain yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW? Ya sudah jelas, berarti dia adalah telah kafir kepada Rasul-Rasulnya dan ajarannya. Seperti itu ya Pak dosen. Nah, saya coba tanggapi pernyataan Anda untuk yang selanjutnya lagi. Hanya memberikan sebuah informasi, kalian jangan jadi orang tersesat. Kemudian kita bertafsir, apa dia yang tersesat? Oh, kalau kita melakukan dosa-dosa, ya, dengan sengaja, oke, sesat. Tapi apakah benar tafsir kita? Kan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Apakah kalau seseorang, misalnya saya milih Islam, kemudian orang lain memilih Kristen, memilih Katolik, lalu mereka tersesat? Kan nggak ada nanti pengadilannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah jelas mengatakan bahwa nanti orang yang beragama-agama itu nafsilu bainahum, yufasilu bainahum. Allah akan memerinci, oh ini yang Kristen, ini yang Buddha, ini yang... Tapi asal surga dan neraka nggak disebutkan. Biarkan Allah saja yang nanti menjadi Allah, hakim, hak Allah. Di dunia ini kita jangan main asal sesat-sesat saja. Nah, orang biasa saja dalam tanda kutip mengatakan sesat berbahaya. Apalagi dia berlabel ulama dan kemudian bergerak di institusi organisasi besar namanya Majelis Ulama Indonesia. Memang secara formal institusional tidak ada pernyataan begitu. Tapi orang per orang ini kan berbicara.
Kan nggak bisa dilepas. Saya atas nama pribadi. Nggak bisa. Masyarakat bilang, you MUI. Karena itu orang-orang yang kebetulan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk di lembaga yang tinggi yang terhormat ini, mari hormati diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Secara elegan. Hanya menyatakan pendapat kalau di forum resmi misalnya. Jumpa pers, tertulis, pernyataan resmi. Kalaupun mau disebut fatwa, sebutlah fatwa. Bukan di Twitter, bukan di Facebook. Semalam kan saya tanya tuh kepada Kiai Haji Khalil Nafis, ya Anda kalau bisa jangan dong gunakan medsos itu. Ya tapi kan pertanyaan di medsos itu saya nggak mau jawab karena waktu saya terbatas, ya kan? Ya medsos tampung, panggil orang itu. Sebagai bentuk aspirasi Betul. lah, tapi nggak langsung dijawab. Jawab gitu, ya. Karena yang baca kan juga yang nggak bertanya, tapi kan menjadi menggelinding ini. Apalagi kalau ditanya misalnya, saya nggak tahu apa pertanyaannya, sesat nggak sih? Oh iya tuh semalam Pak Kiai Khalil mengatakan gitu, indikator. Indikatornya iya. Indikator itu harus diuji. Di mana? Di pengadilan. Jadi memang pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita kembali pada hitah kita untuk hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Kita sudah bersepakat bahwa, saya bacakan supaya saya juga tidak ngawur, itu kan. Ingin saya ingatkan kembali bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, satu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis MPR. Berarti wakil rakyat kumpul semua, itu luar biasa. Rakyat berkumpul lewat perwakilan. Yang ketiga, undang-undang perdak mereka. Ya. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau ternyata undang-undang itu buntu, dijalankan itu dan sebagainya. 5, baru peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Keputusan presiden itu nomor 6. Ya, nomor 7 baru peraturan daerah. Nggak ada fatwa di situ. MUI, fatwa Walubi, fatwa PGI, nggak ada. Fatwa Ormas, nggak ada. Pak dosen, lagi-lagi Anda salah menyebutkan ya. Mungkin karena selip taung ya, kesalahan dalam lidah. Saya maklum ya. Namanya manusia, al-insanu makhluk khata wa nisyan. Jadi mungkin yang Anda maksud adalah ayatnya yang berbunyi, yaitu di surat As-Sajdah ayat ke-25 bunyinya, inna rabbaka huwa yapsilu bainahum yaumal qiyamati fi makanu fihi yahtalipun. Mungkin ini yang Anda maksud ya Pak dosen ya. Jadi bukan Al-Hajj ayat 27, yaitu memang ayat ini menceritakan dalam surat Al-Jadi tentang beberapa umat ya dengan Rasulnya. Jadi artinya begini kurang lebih, sungguh Tuhanmu, dia yang akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Jadi setiap ayat Al-Quran yang diturunkan, yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai asbabun nuzul ya. Ini adalah merupakan penjelasan tentang umat-umat terdahulu gitu kan, tentang kitab Taurat yang turun kepada Musa. Kita wajib sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, mengimani adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Begitupun dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan selanjutnya. Tapi bukankah bahwa agama Islam itu merupakan agama penutup dari semua syariat yang telah dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Jadi yang pasti di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan ini jelas-jelas bahwa yang dimaksud dengan agama yang paling benar berdasarkan agama Islam. Saya tidak bicarakan di luar non muslim ya, di luar non muslim. Jadi yang kita yakini, Anda, saya dan umat muslim adalah bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling hak dan benar adalah Islam. Tapi kita wajib mengimani adanya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur juga sebagai syariat umat terdahulu. Nah, bukankah juga Allah telah berfirman bahwa telah aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum, kepada kalian nikmati nikmatku gitu kan. Nah, jadi bahkan Allah telah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum gitu kan. Telah menyempurnakan agamamu gitu kan. Ini ayat pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Jadi sudah jelas ya Pak ya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu kan, jelas-jelas merupakan orang-orang yang tersesat. Itu kata Al-Quran ya Pak
dosen seperti itu ya. Kemudian pada cuplikan akhir video Anda mengatakan ya, bahwa ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia itu mulai dari undang-undang sampai dengan adanya peraturan daerah. Begini Pak dosen ya. Dan untuk semua orang-orang yang menyatakan bahwa MUI terlalu ke depan dalam menyatakan sesuatu itu haram, sesuatu itu sesat gitu. Nah, ini ada, dan ini pernah menjadi pembahasan kami pada tahun 297-an lah. Nih, saya bacakan ya Pak dosen ya, bahwa ada peraturan Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, untuk semuanya, untuk orang-orang yang membela Panji Gumilang ya, yang selalu menyudutkan MUI. Ini ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 2014. Catat, saya ulangi, peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 2014 ya, tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, saya bacakan, menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam yang harus senantiasa dijaga, ditingkatkan kualitas akidah dan akhlak agar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Ya, jadi sekali lagi itu sebagai pertimbangannya. Nah, poin B-nya dalam PP ini bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran. Ini ingat loh, amanat undang-undang. Jadi sekali lagi, MUI diamanati oleh undang-undang, dalam ini adalah peraturan presiden gitu kan, bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah. Sekali lagi, untuk membantu pemerintah. Jadi bisa kita analogikan, diminta atau tidak diminta, Majelis Ulama Indonesia berhak untuk memberikan rekomendasi tentang perkara yang menjadi perselisihan. Terserah negara mau untuk memutuskannya nanti. Tetapi sebagai tugas daripada Majelis Ulama Indonesia ini adalah untuk memberikan fatwa hukum berdasarkan ketentuan syariat agama Islam ya. Yang ini diputuskan bukan sembarangan, bukan oleh hanya satu orang, tapi adalah kumpulan para alim ulama yang tergabung, yang terhimpun di dalam wadahnya, itu adalah MUI. Nah, pada ayat selanjutnya ya, ini terutama untuk tadi ada Bung Pablo juga ya, Bung Pablo Benua ya, seorang advokat ya. Dan untuk semuanya yang membela Panji Gumilang dan yang selalu menyudutkan MUI, saya bukan membela kepada MUI-nya, tapi membela kepada kebenaran ya, karena insya Allah MUI pun berdiri di atas kebenaran insya Allah. Begini, pada pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia, pasal 1, dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan MUI. Jadi yang dimaksud dengan MUI bukan perorangan ya. MUI itu siapa sih? Nah, MUI adalah wadah musyawarah. Jadi wadah tempat musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Itu bunyi pasal pertama ayat pertama. Pada ayat keduanya, bahwa pemerintah Republik Indonesia memegang kuasa pemerintahan Indonesia sebagai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lanjut ya. Jadi ada salah satu pasal juga tentang MUI ini, bahwa MUI pasal 2-nya, bahwa MUI merupakan mitra
sekali lagi bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Jadi jelas MUI itu mempunyai tugas yang amat besar yang dilindungi secara undang-undang ya, oleh negara kita. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan MUI karena MUI bukan berasal dari satu pemikiran satu orang saja, tapi MUI berdasarkan pemikiran dari beberapa banyak orang, yang dimana dalam setiap membuatkan satu fatwa hukumnya itu prosesnya panjang, mulai dengan kajian hukum, bahasul masail dan lain sebagainya. Kalau diperlukan ada investigasi juga dilaksanakan investigasi. Jadi seperti itu. Jadi untuk semuanya sekali lagi yang selalu memojokkan MUI perlu diingat bahwa MUI ada landasan hukumnya dan payung hukumnya. Ya. Jadi mengemban amanat yang sangat berat untuk menjaga akidah Islam. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.